top-topnya syirik itu adalah yaitu menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara dalam doanya. Wong doanya itu masih Allahumma. Allahumma itu kan berarti kan masih meminta kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Menurut Ustadz Abu Salam Al-Wahabi, top-topnya syirik paling top adalah bertawassul kepada orang soleh yang sudah wafat. Jadi kalau misalkan ada orang yang bertawassul kepada orang soleh yang sudah wafat, maka dia telah melakukan kesyirikan, bahkan kesyirikan yang paling top. Itu kata Ustadz Abu Salam Al-Wahabi. Benarkah demikian? Kita cek dulu videonya. Syirik paling top-topnya syirik itu adalah yaitu menjadikan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara dalam doanya. Entah Ustadz Abu Salam ini dapat dari mana bahwa bertawassul dengan orang soleh yang sudah wafat itu adalah top-topnya syirik paling top ya. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri tidak demikian. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu pernah dituduh mengkafirkan orang yang bertawassul kepada orang soleh yang sudah wafat. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menolak ketika dituduh mengkafirkan orang yang bertawassul kepada orang soleh yang sudah wafat. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis surat yang pertama dan surat yang ke-11. Di situ beliau menolak dengan tegas. Beliau berkata, "Subhanaka hadza buhtanun azim," kata beliau. Ini tidak benar, itu adalah kedustaan yang sangat besar. Saya tidak pernah mengkafirkan orang yang bertawassul kepada orang soleh yang sudah wafat. Muhammad bin Abdul Wahab saja tidak begitu. Kok ada cecunguk Wahabi kemudian memusyrikkan atau mengkafirkan orang yang bertawassul kepada orang soleh yang sudah wafat. Bahkan katanya top-topnya syirik. Ya, ini ngawur ya. Kemudian apa sebenarnya dalil kami yang bertawassul kepada orang soleh yang sudah wafat? Dalil kami itu setidaknya minimalnya 3. Yang pertama adalah Nabi itu pernah bertawassul kepada dirinya dan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Ceritanya Nabi itu pernah menguburkan Fatimah binti Asad. Ketika Rasulullah memasukkan Fatimah binti Asad ke liang lahat, beliau Rasulullah SAW mendoakan Fatimah binti Asad, "Ya Allah, ampunilah dosa Fatimah binti Asad dan lapangkanlah kuburnya bihaqqi nabiyyika wal anbiya illadzina min qabli," kata Nabi, dengan hak nabimu, yakni Nabi Muhammad SAW sendiri dan nabi-nabi sebelum aku yang sudah wafat. Jadi Nabi mengajarkan bahwa bertawassul dengan orang soleh yang sudah wafat itu boleh. Itu dilakukan Nabi sendiri dengan bertawassul kepada dirinya sendiri dan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, di masa Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah terjadi paceklik ya, kemarau. Kemudian ada salah satu sahabat di masa itu pergi ke kuburan Nabi, kemudian dia bertawassul kepada Nabi. Dia berkata,
wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah untuk menurunkan hujan, karena umatmu saat ini dalam keadaan genting, dalam keadaan celaka. Kenapa? Karena tidak turun hujan. Kemudian didatangilah sahabat di dalam mimpi bahwa hujan akan segera turun. Jadi ada sahabat di masa Sayyidina Umar yang pergi ke kuburan Nabi, kemudian bertawassul kepada Nabi, meminta hujan kepada Allah dengan bertawassul kepada Nabi. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, pernah di masa Sayyidatina Aisyah itu juga terjadi paceklik, ya. Terjadi kemarau panjang. Kemudian para sahabat itu mengadu kepada Siti Aisyah bahwa telah terjadi kemarau panjang. Apa kata Siti Aisyah? Lihatlah makam Rasulullah. Pergilah ke makam Rasulullah. Lalu buatlah jalan tembus ke langit, ya. Sehingga tidak ada yang menghalangi antara kubur Rasulullah dan langit. Jadi di kubur Rasulullah itu ada atap, ya, ada atap yang kemudian oleh Siti Aisyah diperintahkan untuk diberi jalan atau dilubangi sehingga tidak ada yang menghalangi antara makam Rasulullah dengan langit, ya. Sehingga kemudian setelah itu dilakukan terjadilah hujan. Jadi atas instruksi Aisyah, para sahabat itu bertawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta hujan kepada Allah dengan pelantara bertawassul kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setidaknya 3 dalil itu yang kami pakai ketika kami bertawassul kepada orang soleh yang sudah wafat. Ingat, Nabi bertawassul kepada Allah, memohon ampun atas dosa Fatimah binti Asad, bertawassul dengan dirinya sendiri dan Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Kemudian sahabat juga bertawassul kepada Nabi, Nabi sudah wafat. Kemudian juga sahabat itu bertawassul kepada Nabi atas instruksi Siti Aisyah, Nabi pun sudah wafat. Jadi ada dalilnya. Jangan kemudian sembarangan mengkafirkan atau memusyrikkan, apalagi mengatakan top-topnya syirik, seolah-olah kami itu tidak punya landasan, tidak punya dalil. Jadi hati-hati, ya. Sembrono sekali Ustadz Abu Salam ini mengkafirkan kami. Begitu mudahnya kami itu dikafirkan atau dimusyrikkan oleh Ustadz Abu Salam, ya. Entah apa dasar dari Ustadz Abu Salam ini. Padahal orang bertawassul itu, tawassul itu kan artinya kan menjadikan pelantara, menjadikan pelantara doa, bukan meminta kepada orang mati yang dijadikan pelantara, bukan. Tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong doanya itu masih Allahumma. Allahumma itu kan berarti kan masih meminta kepada Allah. Cuma menjadikan orang soleh yang sudah wafat sebagai pelantara, itu tidak berarti meminta kepada orang soleh yang sudah wafat tersebut. Tetap meminta kepada Allah, cuma menjadikan orang soleh tersebut sebagai pelantara. Dengan bukti doanya masih Allahumma. Begitu, ya. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.